Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, Syekh Ngeling Yai Nastain, yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat ya. Baik saudaraku, saya saat ini bersilaturahim lagi ke tempatnya Yai Nastain ya. Memang saya hobi lah dalam bertolabil ilmi, itu saya hobi ya, mencari ilmu ya. Tetapi kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa kita ini adalah seperguruan ya, tetapi basicnya saya dari militer. Kalau Syekh Ngeling Yai Nastain ini basicnya memang betul-betul kiai yang sudah mondok lama. Dan Yai Nastain ini, Syekh Ngeling ini itu adalah merupakan tokoh tasawuf dari Jepara ya. Untuk kesempatan ini kita akan diskusi ya yang ada di ayat yang ada di surah Al-Baqarah ayat 62 ya. Saya bacakan saya bacakan artinya saja ya, nanti Arabnya nanti Yai Nastain yang membacakan. Pada intinya seperti ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati ya. Jadi pada intinya orang Islam, Nasrani, Yahudi itu juga bisa mendapatkan masuk surga lah, bisa mendapatkan syafaatnya ya. Tetapi lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Yai Nastain. Monggo waktu dan tempat kami persilakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Terima kasih waktu yang telah disampaikan untuk menjelaskan tentang ayat tersebut. Itu memang perlu dijelaskan lagi untuk umat, karena itu ayat yang kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Kontroversi ya, ada sebagian orang Islam sendiri yang berbeda dalam memahami ayat itu. Tafsirnya itu mungkin ya. Tafsirnya berbeda ya. Ya begitu. Itu ayatnya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang kaum sabiin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka dia pun akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bisa masuk surga. Kita merujuk kepada umat-umat terdahulu yang dipimpin oleh rasulnya. Para rasul ada 313. Sekaligus para nabi ada 124.000 para nabi. Kalau para rasul hanya 313, kalau mempunyai umat, mempunyai ajaran
berarti banyak sekali agama itu ya. Iya, iya. Tidak hanya itu saja. Artinya saya berkesimpulan agama apapun itu benar di zamannya sendiri-sendiri. Hanya masing-masing ya. Ya, di zamannya masing-masing benar karena dipimpin oleh rasulnya. Dan agama itu makin lama makin rusak. Apapun yang di dunia ini tetap tidak awet. Agama pun itu makin lama makin rusak. Nah, rusaknya itu tidak di ritualnya, di syariatnya. Rusaknya di hakikatnya, di rohaniyahnya. Maka di hakikatnya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa agama hakikat itu hanya satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agamamu ini semua itu agama yang satu. Agama tauhid, agama ma'rifatullah. Semua agamanya para nabi, walaupun toh syariatnya berbeda, itu memakai agama ma'rifatullah, agama yang memakai wasilah. Untuk mengenal Allah harus pakai wasilah. Wasilah itu lantaran, wasilah itu adalah guru rohani, nurnya Allah sendiri. Agama apapun untuk mengenal Allah harus pakai wasilah. Kalau tidak pakai wasilah, tidak mungkin bisa kenal Allah. Allah Ta'ala sendiri menghubungi hambanya juga pakai wasilah utusan. Jadi agama apapun kalau sudah kehilangan wasilah pasti rusak. Wasilah itu menempati pada utusan Allah. Kalau utusan Allah itu sudah berlindung atau wafat atau ya berlindung ya, maka wasilah itu akan menempati pada utusan selanjutnya. Nah, artinya wasilah itu saya contohkan satelit alat penghubung. Kita harus kenal dengan orang yang membawa wasilah di masamu, di zamanmu. Orang yang membawa wasilah di zamanmu sendiri-sendiri. Nah, agama apapun itu rusaknya di wasilah. Tidak mungkin umat sekarang memakai wasilah, yaitu orang yang atau guru yang sudah meninggal lama ya. Nah, harus agama apapun kamu cari sang pembawa wasilah di zaman ini, itu agamamu pasti benar dan bisa dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kiranya. Dan itu merupakan sesuatu yang harus dimengerti oleh semua agama. Nah, agama Islam pun juga begitu. Carilah sang pembawa wasilah di zaman ini. Nah, tidak mungkin kita berguru dengan Syekh Abdul Qadir Jilani yang di zaman dulu, apalagi berguru dengan para sahabat. Tidak mungkin berguru dengan ulama di zaman sekarang, pewaris di zaman sekarang, karena wasilah itu akan menempati secara estafet tiap zaman. Sekarang agama Islam adalah agama paling akhir ya, di antara semua agama-agama yang telah muncul duluan. Otomatis wasilah itu dibawa oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah sudah berlindung, diturunkan oleh ulama waris. Jadi untuk membenarkan agamamu
apapun agamamu, carilah wasilah di zaman sekarang. Pasti niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Itu penjelasan dari kami. Tetapi di zaman sekarang ini ya, itu masing-masing pada membenarkan agamanya masing-masing. Contohnya dari Kristen itu juga menyampaikan, wah itu agama Islam terdogma ini. Kemudian dari Islam juga nanti yang selamat tuh agama Islam ini ya. Itu masing-masing itu sudah membenarkan dirinya sendiri. Mungkin karena apa tidak tahu sistemnya bahwa agama itu dibawa seorang utusan pada zamannya masing-masing. Apa mungkin seperti itu ya, Yai? Jadi tidak tahu sistemnya mungkin ya. Jadi begini, kalau kita kembali ke agama merek, pasti mengakui agamanya yang paling benar sendiri. Ya, pasti itu sudah pasti. Awang Islam sendiri yang berpecah belah menjadi 72 firqah, itu pun mengakui paling benar firqahnya sendiri. Nah, itulah seagama, apalagi agama lain. Nah, kita merujuk kepada para nabi dan para rasul. Mengapa para nabi, para rasul yang syariatnya berbeda, tapi mereka saling membenarkan? Rukun-rukun wae. Nabi Muhammad membenarkan Nabi Isa. Nabi Isa membenarkan Nabi sebelumnya dan terus. Karena apa? Dia memakai agama tauhid, agama hakikat, agama yang menggunakan wasilah. Syariatnya masih terpakai, tapi agama tauhid itu masih dipakai. Artinya masih menggunakan wasilah. Agama itu akan rusak kalau wasilahnya itu rusak. Nah, untuk mencari wasilah sekarang itu tidak di ranah syariat. Untuk mencari wasilah ada di ranah hakikat lewat thariqah. Nah, karena thariqah itu yang mengenalkan mursyid. Zaman akhir, zaman makin rusak. Rusaknya itu apa? Di mana? Di thariqahnya. Artinya kalau orang sudah menganggap thariqah itu sesuatu yang asing, maka agama rusak. Karena powernya agama, powernya umat itu adalah di hakikatnya, di orang-orang ahli tarekat. Powernya. Jadi saya ulangi lagi, kalau orang sudah menganggap orang bertarekat itu aneh, asing, bahkan bid'ah, mulailah agama itu rusak. Itu akan kembali pada sabda Nabi, budi al-islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama budi'a fatuba liman ghurba. Islam ini akan diawali dengan asing, besok akhir zaman akan terlihat asing. Maka untunglah orang-orang yang ikut kelompok yang asing. Siapa orang yang asing? Yaitu orang-orang yang memperbaiki agama yang rusak. Nah, itu sabda Nabi. Pada intinya kita tidak boleh saling membenarkan diri agamanya ya. Mungkin yang Islam tidak membenarkan diri agama Islam, yang Kristen tidak membenarkan diri ya. Kita itu saling bersatu ya, karena seagama apapun nanti kita itu akan bisa dapat pertolongan atau mendapatkan pahala itu bisa. Nah, dan setiap kalau agama ada syaratnya ya. Ada syaratnya ya. Mungkin apa sekalian syaratnya mungkin disampaikan. Syaratnya harus kamu bisa ketemu wasilah di zaman ini. Siapa itu utusan di zamanmu sendiri? Apakah ada utusan? Dia tidak nabi, tapi itu wali. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli amin mayujaddidu dinaha. Allah Ta'ala mengutus untuk umat ini, yaitu tiap-tiap 100 tahun ada orang yang memperbaiki. Mengutus, berarti ada yang diutus. Wali utusan Allah. Carilah itu.
Nah, Iya. itu akan dapat petunjuk. Nah, itu ada channel seperti satelit di dunia ini, Nah, alat penghubung pada Allah Subhanahu wa taala. iya. Seperti ini rekan-rekan ya. Saya senangnya kalau bersama Yai Nasta'in itu seperti ini ya. Ilmunya itu ada saja banyak sekali ya. Saya memang sering-sering ke silaturahim ke tempatnya Yai Nasta'in, memang banyak ilmunya di sini ya. Ya demikian ini ya. Tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar mengenai ayat Al-Quran yang ada di surah Al-Baqarah. Pada intinya kita tidak boleh saling membenarkan diri ya, karena agama itu sebenarnya itu agama yang satu, yaitu agama tauhid atau agama samawi ya. Kalau yang agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha itu adalah agama arti ya. Boleh dibuka di channelnya Syekh Ngeling atau Yai Nasta'in ya, ini di channelnya tersebut itu banyak sekali video-videonya itu Syekh Ngeling ya, Syekh Ngeling ya, di channel Syekh Ngeling ya. Silakan para saudara dibuka di channel tersebut kalau mau menggali ilmu yang lebih dalam lagi ya. Tetapi ini ilmu ini tidak untuk hanya cerita saja, tidak hanya sebagai dongeng atau apa ya, sebagai hanya pengantar tidur, tidak ya, tetapi ini adalah merupakan petunjuk ya. Rekan-rekan atau saudara itu silahkan dipraktekkan ya. Apa yang kita lakukan setelah mendengarkan video ini atau mendengar video dari Syekh Ngeling, segera tanyakan, siapakah ulama waris atau walia mursyida di zaman sekarang ini ya, atau mursyidnya siapa? Tanyakan ya. Itu di situ pastinya ada kontak yang bisa dihubungi, silahkan ditanyakan ya. Demikian yang kita sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam makrifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabandiyah polibiyah. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.